Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Langkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Pak Priyono, Bapak Profesor Priyono ini adalah pemotornya Jumat Berkah yang diadakan di Masjid Natur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang dan selamat bergabung dengan anggota berkah Jumat Berkah di Masjid An-Nur, Taman Permata Indah Sepanjang, dan dimotori oleh Bapak Profesor Priyono. Pada hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023, kami segenap anggota Jumat Berkah mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak Kiai Haji Marzuki, yang kedua Bapak Profesor Amris Rektor Pelita Indonesia, yang ketiga Bapak Dr. Muslim, yang keempat Bapak Haji Roni. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah memberikan hidangan yang sangat istimewa. Mudah-mudahan segala amal dan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Toto, yang beliau telah ikut bergabung di Jumat Berkah. Mudah-mudahan beliau diterima amal sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian apa yang saya ucapkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini Jumat hari ini tanggal 7 Juli 2023, Bapak Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Yunus telah hadir. Beliau orangnya, kami persilakan. Kasih sambutan. Itu saya bilang jadi kayak itu. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Uang atau kepercayaan. Ada seorang penulis buku bijaksana yang sangat terkenal dan dihargai masyarakat, bernama Bapak Rian.
Buku-bukunya menjadi laris karena filosofi bijak dalam tulisannya. Sebagai pribadi, ia juga dikenal sebagai orang yang kaya, namun rendah hati, cerdas, dan jujur. Suatu hari Bapak Rian mengunjungi negara lain dengan menaiki kapal laut. Ia membawa dana cadangan sebanyak 1.000 keping koin emas sebagai bekalnya menempuh perjalanan panjang. Di atas kapal, dia berkenalan dengan seorang penumpang lain. Akhirnya mereka berteman. Suatu kali, ketika teman barunya itu datang ke kamarnya di dalam kapal, dia melihat ada satu kantung besar. Temannya itu pun bertanya, "Hei kawan, kamu membawa sebuah kantung besar. Kalau boleh tahu, apa isinya?" Karena Bapak Rian adalah orang yang jujur, dia pun menjawab, Oh, itu kantung berisi 1.000 keping koin emas. "Hah? Benarkah? Boleh saya lihat?" Tentu saja. Lalu Bapak Rian menunjukkan isi kantong tersebut, dan benar saja isinya memang adalah koin-koin emas yang berkilauan. Setelah melihat koin emas yang begitu banyak, temannya ini langsung timbul niat jahatnya. Ia pun mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa memiliki emas itu. Suatu hari, si penumpang ini berpura-pura menangis dan berbicara kepada kapten kapal. "Kapten, tolonglah. Emas saya hilang dicuri orang. Itu koin-koin emas untuk bekal perjalanan saya. Dan sekarang emas saya hilang." Penumpang itu pun mendeskripsikan bentuk kantung emas yang serupa dengan kantung emas Bapak Rian dan meminta kapten kapal untuk menggeledah semua kamar di kapal itu. Kapten pun setuju. Segera kabar ini beredar ke seluruh kapal dan penggeledahan pun dimulai. Setelah beberapa lama, kantong koin emas itu masih belum ditemukan. Tiba akhirnya kamar Bapak Rian untuk diperiksa. Namun karena reputasi baiknya yang terkenal, kapten tidak berani menggeledah kamar Bapak Rian. Namun Bapak Rian berkata, Kapten, tolong kamar saya juga diperiksa. Jika tidak, maka akan timbul kecurigaan di hati orang-orang. Akhirnya kamar Bapak Rian juga digeledah, namun tidak ada koin emas yang ditemukan. Setelah 2 hari dilakukan penggeledahan di seluruh kapal, koin emas yang dimaksud tidak juga ditemukan. Dan akhirnya kapten menyatakan bahwa koin emas tersebut sudah tidak ada di kapal. Beberapa hari kemudian, dengan penasaran si penumpang bertanya kepada Bapak Rian. "Hei, bukankah kamu memiliki sekantong koin emas? Saya sendiri sudah melihatnya. Tapi mengapa saat digeledah, koin emas itu tidak ada?" Mudah saja, kawan. Saya sudah membuangnya ke laut. "Hah? Apa? Benarkah yang kamu katakan itu? Tapi kenapa kamu membuang koin-koin emas itu?" Itu karena saya menyadari bahwa ada 2 kekayaan besar dalam hidup yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang berbudi luhur, yaitu kejujuran dan kepercayaan. Jika mereka menemukan koin emas di kamar saya, apapun yang saya katakan, di dalam hati mereka, pasti mereka akan meragukan kejujuran saya. Apalagi itu hanya harta di permukaan saja. Toh, hidup saya tidak akan berubah hanya karena kehilangan 1 kantung koin emas. Sekali hilang, uang dan materi dapat diperoleh kembali. Namun jika kepercayaan yang hilang, mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان Sholat yo sholat, sholat yo sholat, 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 sholat yo. Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lil-zalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lil-zalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah karena kenikmatan sudah habis. Ternyata laki-laki tak bisa dipengkhianati. Pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat, apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Semua pengampun dosa, berikanlah aku, terimalah taubatku, aku ingin kembali. مولاي صل
terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Inilah 3 kekhawatiran Rasulullah atas umatnya di akhir zaman. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Yang paling aku khawatirkan pada umatku ada 3 hal. Pertama, keduniaan yang berlimpah sehingga manusia saling iri. Kedua, banyak orang yang bukan ahli Al-Quran berusaha menafsirkan Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya pun berkata, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut. Dan ketiga, para ulama ditelantarkan dan tidak diperdulikan." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'iwata bidawami mulkillahi